Perkenalkan, nama saya Hesti Setiawati Dewi, SPD MPD. Saya mengajar ekonomi di SMA Negeri 1 Serang Baru, Kabupaten Bekasi. Situasi yang saya alami pada saat saya melaksanakan pembelajaran adalah siswa-siswa terlihat tidak bersemangat dan terlihat kurang memahami pelajaran yang saya berikan. Hal ini diakibatkan karena saya memberikan pembelajarannya secara monoton dan kurang bervariasi. Untuk itulah saya mencoba berdiskusi dengan rekan-rekan guru yang lain, kemudian saya juga mengadakan studi literasi untuk mengetahui bagaimana agar siswa-siswa tersebut merasa bersemangat dalam melaksanakan pembelajaran. Berdasarkan hasil studi literasi dan berdiskusi dengan rekan-rekan guru yang lain, yang harus saya lakukan adalah pembelajaran yang berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang bisa memfasilitasi semua potensi, minat, dan bakat yang ada dalam peserta didik. Yang saya lakukan, pertama-tama saya melaksanakan asesmen diagnostik terhadap siswa-siswa di kelas tersebut. Ada asesmen diagnostik kognitif dan asesmen diagnostik non-kognitif. Nah, untuk asesmen diagnostik kognitif, saya memberikan pertanyaan-pertanyaan seputar materi pembelajaran yang dalam pelajaran ekonomi. Kemudian untuk asesmen diagnostik non-kognitif, tentunya saya harus mengetahui bagaimana gaya belajar siswa tersebut, apakah auditori, visual, atau kinestetik. Setelah didapatkan hasilnya, asesmen diagnostik kognitif dan non-kognitif itu, kemudian siswa-siswa dibagi berdasarkan kelompoknya. Jadi ada kelompok siswa yang memiliki kognitifnya lebih tinggi, kemudian ada yang sedang dan ada yang rendah. Mereka saya bagi dalam 6 kelompok. Kemudian dalam 6 kelompok tersebut saya berikan materi-materi pembelajaran. Ada yang berbentuk video, kemudian ada yang berbentuk materi infografis, ada yang berbentuk bacaan. Nah, dari materi-materi tersebut mereka membedah materi-materi yang telah saya berikan. Untuk kelompok 5 dan 6 yang memiliki nilai kognitif yang lebih rendah, saya lebih sering mendekati mereka, saya lebih sering memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertanya kepada saya. Berbeda dengan kelompok 1, 2, dan 3 yang memiliki kemampuan lebih. Kemudian setelah mereka melaksanakan diskusi, mereka mempresentasikan hasil diskusi setelah sebelumnya mereka membuat laporan. Nah, untuk laporannya mereka bisa berbentuk laporannya itu berbentuk infografis, kemudian bisa berbentuk gambar atau berbentuk yang lainnya. Di sini saya menerapkan yang namanya diferensiasi produk. Jadi mereka masing-masing memberikan hasil pembelajarannya yang berbeda-beda. Kemudian setelah itu mereka mempresentasikan hasil yang mereka dapat. Nah, disinilah saya memberikan kepada mereka itu bagaimana mereka untuk bisa tumbuh rasa percaya dirinya pada saat memberikan mempresentasikan hasil yang mereka dapatkan. Seperti itu yang saya lakukan. Nah, setelah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi tersebut, yang saya lihat siswa-siswa ternyata lebih bersemangat dalam belajar karena mereka masing-masing akhirnya mengaktualisasikan dirinya sesuai dengan potensinya, sesuai dengan gaya belajar yang mereka miliki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haryanti Deka Putri Pertiwi, saya dari kelas 12 IPS 2. Di sini saya akan memberikan penilaian saya menurut saya mengenai cara pembelajaran dari Bu Hesti Setiawati. Menurut saya, pembelajaran yang diberikan oleh Bu Hesti ini sangat menyenangkan sekali karena menggunakan berbagai macam metode. Kita menggunakan pembelajaran secara berkelompok, kita menggunakan hal-hal yang baru. Hal-hal yang belum kita pernah dapatkan sebelumnya, kita dapatkan di pelajaran ekonomi kali ini. Sehingga menjadikan pelajaran ekonomi yang tadinya di mindset kita adalah sebuah pelajaran yang sulit dimengerti karena harus mengenal debit, kredit, kas, saldo, dan lain sebagainya. Tetapi dengan adanya pembelajaran yang secara baru oleh Bu Hesti,
itu membuat kita memiliki mindset bahwa ekonomi itu mudah, ekonomi itu menyenangkan, dan ekonomi kita yakin pasti bisa selagi kita ikhlas dan kita melakukan hal itu dengan senang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.